Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas chapter 4, evaluasi koefisien transfer pada aliran fluida. Ya, perlu diketahui bahwa nilai koefisien ini perlu kita tinjau. Perlu kita lihat apakah nilai koefisien ini masih relevan atau tidak pada beberapa case. Pada chapter ini kita akan melihat ada 5 case yang akan kita tinjau nilai koefisien-koefisiennya. Nilai koefisien apa aja? Nanti kita lihat pada chapter berikutnya. Kita lihat pada slide berikutnya. Yang pasti untuk pada chapter ini kita akan membahas ada 5 masalah. Yang masalah pertama yaitu fluida yang melewati path yang datar. Masalah kedua, fluida yang melewati halangan berupa bola. Masalah ketiga, fluida yang melewati sebuah pipa melintang. Masalah keempat yaitu fluida yang bergerak dalam pipa, bergerak dalam pipa seperti PDAM gitu. Yang kelima, fluida yang bergerak dalam medan berpori atau packed bed. Di sini kita akan membagi bahasannya kepada 4. Pertama, kita akan membahas masalah propertinya dan friction factornya. Yang kedua, kita akan membahas korelasinya secara perpindahan panas. Yang ketiga, kita akan melihat korelasinya secara perpindahan massa. Dan yang terakhir adalah example case-nya. Untuk dapat melihat perilaku fluida tersebut, kita membutuhkan dimensionless number. Dimensionless number ini apa? Dimensionless number ini adalah bilangan yang menjadi simbol atau mewakili sifat dan perilaku dari fluida itu sendiri. Di sini kita akan fokus kepada 4 bilangan dimensionless number. Yang pertama kita akan melihat friction factornya, yang kedua Reynolds-nya, ketiga bilangan Nusselt, dan yang terakhir adalah bilangan Sherwood. Bilangan friction factor ini adalah bilangan yang mewakili resistensinya. Kemudian Reynolds number ini adalah bilangan yang menerangkan sifat dari fluida itu secara laminar atau turbulen. Jika kita lihat Reynolds ini merupakan perbandingan antara dua nilai. Satu nilai U itu kecepatan yang berarti kecepatan atau velocity-nya, dan yang bawah ini mu ya, bilangan mu atau itu kekentalan atau viskositasnya gitu. Jadi Reynolds ini ketika semakin besar otomatis kecepatannya akan semakin naik atau kekentalannya semakin turun. Begitu juga jika Reynolds ini turun, artinya kekentalannya yang naik atau kecepatannya yang turun. Kemudian bilangan Nusselt ini merupakan bilangan yang menerangkan perpindahan termal. Perpindahan termal secara apa? Yaitu perbandingan antara perpindahan secara konveksi berbanding dengan perpindahan secara konduksi. Nah, bilangan Sherwood itu sama seperti bilangan Nusselt. Dua ini sama nih. Hanya saja Nusselt ini berbicara tentang perpindahan termal, Sherwood berbicara tentang perpindahan partikel massa atau difusi. Gitu. Jadi bilangan yang mewakili difusitasnya. Begitu. Jika kita lihat sendiri, Nusselt ini merupakan fungsi dari RA ini Rayleigh, dan PR ini Pareto. Itu. Dan Sherwood juga merupakan fungsi dari Reynolds dan Schmidt, SC ini Schmidt. Tapi kita nggak akan bahas nih ke bilangan-bilangan yang lainnya. Kita akan fokus pada 4 ini aja. Friction factor, Reynolds, Nusselt, dan Sherwood. Begitu. Nah, untuk kasus pertama, ini adalah flow path flat plate, yang artinya fluida yang tertahan oleh sebuah plat yang datar. Kemudian dia berubah perilakunya. Berubah perilakunya seperti apa? Jika kita lihat kecepatannya di sini, setelah dia melewati sebuah plat, maka kecepatannya berubah, di mana yang bawah ini lebih lambat, yang atas cenderung lebih cepat. Nah, bagaimana kita melihat perilakunya? Pasti ada tekanan, yang ada gaya gesek atau tekanan yang menahan si fluida ini. Itu yang kita ingin cari tahu.
Untuk melihat itu, kita perlu pertama melihat adalah friction factornya. Sesuai enggak gitu dengan perilaku fluidanya. Nah, jika kita lihat fungsi dari F ini, friction factor ini merupakan akumulasi atau perjumlahan dari dua sifat fluida. Pertama adalah sifat fluida ketika dia bersifat laminar, dan kedua adalah bersifat turbulen. Di mana bilangan Reynolds ini dipakai pada friction factor ini. Jadi bilangan friction factor ini sangat bergantung dengan bilangan Reynolds. Dan kebanyakan pada kasus fluida kita perlu mencari melihat properti bilangan Reynolds ini apakah masih relevan dengan gerakan fluida yang terjadi. Dari dua persamaan ini kita mendapatkan sebuah solusi di mana friction factor ini itu berjumlah sama dengan 0,074 dibagi bilangan Reynolds pangkat 1/5 dikurangi 1743 dibagi bilangan Reynolds. Untuk melihat perpindahan panasnya, kita bisa melihat dari persamaan ini. Rata-rata koefisien perpindahan panasnya itu sama dengan bilangan Nusselt dikali K dibagi L. Artinya perpindahan panas ini bergantung dengan bilangan Nusselt. Kemudian untuk mass transfer, rata-rata perpindahan massnya ini, perpindahan partikelnya itu sama dengan bilangan Sherwood dikali diameter dibagi L. Jadi untuk perpindahan mass transfer ini sangat bergantung dengan bilangan Sherwood. Gitu. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut, jika kita sudah mendapatkan nilai-nilai koefisiennya, Nusseltnya sudah ketemu, Sherwoodnya sudah ketemu, Reynolds sudah ketemu, kita bisa melakukan kalkulasi, bisa mendapatkan friction factornya, di mana drag force-nya atau tahanannya itu sama dengan W dikali L, width ini lebar, L ini length atau panjang, dikali setengah kali rho densitas dikali kecepatan kuadrat dikali friction factor. Dari percobaan kita bisa melihat ternyata properti ketika aliran fluida itu melewati flatlet itu terbagi oleh 3. Yang pertama, dia bersifat laminar selama bilangan Reynolds ini di bawah 500.000. Kemudian dia bersifat turbulen ketika bilangan Reynolds ini di atas 10⁻8. Dan dia memiliki dua sifat, laminar dan turbulen gitu. Artinya mungkin di lapisan layer bawah dia bersifat turbulen, di lapisan layer atas yang lebih kencang dia bersifat laminar, atau sebaliknya. Itu ketika bilangan Reynolds ini berada di antara 5 kali 10⁻5 sampai dengan 10⁻8. Oke, ini example case-nya, contohnya. Ada air mengalir, ada fluida yang mengalir pada suhu 20 derajat, kemudian dengan kecepatan 3 meter per second, kemudian si platnya ini lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Nah, oke. Kita ingin mencari berapa sih drag force-nya gitu. Drag force pada lapisan layar bawah ini. Ya. Ini solusinya, kita lihat suhunya 20, kecepatan awal 3, panjang 2, lebar 1. Kemudian dari nilai-nilai yang normalnya itu bisa kita cari di tabel atau mungkin kita bisa searching di internet. Densitasnya 900 sekian. Kemudian viskositasnya ketika suhu di 20 derajat ini sebesar 1001 kali 10⁻6. Dua nilai ini merupakan nilai umum ya. Ya, kita bisa searching lah. Kita bisa cari dua nilai ini. Kita masukkan nih dengan persamaan Reynolds. Reynolds sama dengan L dikali V dikali rho per mu. Didapatlah nilai Reynolds sebesar 6 kali 10⁻6. Setelah kita ketemu bilangan Reynolds ini, tentu kita bisa cari friction factornya. Friction factor menggunakan persamaan sebelumnya, persamaan friction factor untuk fluida yang melewati sebuah plat, ketemulah 3 kali 10⁻⁻3.
Setelah kita mengetahui friction factor, kita bisa cari berapa drag force-nya. Gitu, W kali L, W-nya 1, L-nya 2, dikali setengah, dikali rho densitas sebesar 999, dikali dengan kecepatan awal 3 kuadrat, dikali drag force-nya 3 kali 10 pangkat minus 3. Ketemu dengan 27 Newton. Oke, kasus kedua. Kasus kedua ini itu ketika terhambat oleh sebuah bola. Maksudnya gimana? Yaitu ketika bola ini berada dalam fluida dan salah satunya bergerak. Jadi kita bisa pakai dua sudut pandang di sini. Satu sudut pandang yaitu fluidanya yang bergerak, sedangkan bolanya diam. Atau kita juga bisa dengan asumsi bahwa bolanya yang bergerak, fluidanya diam. Seperti itu. Ketika bola ini bergerak, tentu ada dua buah gaya nih yang saling tarik-menarik. Satu gaya ke atas, satu gaya ke bawah. Gitu. Gaya ke bawah ini apa? Gaya ke atas atau buoyancy, yang kedua ada gaya gravitasi, ditambah perlambatan dengan gaya gesek. Jadi akumulasi dari gaya-gaya ini sama dengan gaya gravitasi ini pasti akan sama dengan gaya mengapungnya dengan gaya geseknya. Nah, dari tiga gaya tersebut, dari penjumlahan dua gaya tersebut, kita bisa tahu setidaknya kita membutuhkan dua nilai di sini. Yang pertama adalah bilangan Reynolds-nya, yang kedua adalah bilangan Archimedes. Bilangan Reynolds ini nanti akan menentukan friction factor-nya. Yang kedua, bilangan Archimedes yang akan menentukan buoyancy-nya atau sifat dari mengapungnya itu sendiri. Dan ini adalah persamaannya, persamaan bilangan Reynolds dan ini persamaan bilangan Archimedes. Dari sini kita bisa mendapat korelasi atau hubungan antara dua nilai ini, yaitu bilangan friction factor dikali Reynolds kuadrat sama dengan 4/3 bilangan Archimedes. Gitu. Dari uji coba akhirnya ditemukan 3 buah sifat yang berbeda, yaitu friction factor ini bernilai 24 per Reynolds ketika bilangan Reynolds ini di bawah 2. Kemudian bilangan friction factor ini ditemukan lagi, disempurnakan oleh eksperimen Tartan dan Levenspel, yaitu ketika bilangan Reynolds ini antara 2 sampai dengan 500. Dan yang terakhir, friction factor ini bernilai 0,44 ketika bilangan Reynolds ini di antara 500 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 5. Setelah kita mengetahui bilangan friction factor, kita lanjut nih ke masalah heat problem. Heat problem di sini dilakukan di lab, dilakukan uji coba oleh dua percobaan ya. Yang pertama oleh Rance-Marshall, makanya disebut sebagai dengan Rance-Marshall correlation. Yang kedua oleh Whittaker correlation. Nah, Rance-Marshall correlation ini ternyata hanya bisa dipakai itu ketika constant surface temperature, artinya ketika tidak ada perubahan temperatur di fluida tersebut. Yang kedua, Whittaker correlation ini bisa dipakai dengan asumsi sekian, artinya yang ini sudah nggak valid nih, sudah bisa nih ada perubahan suhu nggak apa-apa, selama kita bisa menjaga Reynolds-nya di antara ini, Reynolds-nya di antara 0,71 sampai 380, kemudian mu-nya viskositasnya berada 1 sampai 3,2. Setelah kita mengetahui bilangan Nusselt ini, seperti yang kita lihat tadi bahwa Nusselt itu berhubungan dengan transfer panas, kita bisa hitung transfer panasnya. Gitu. Dari mana dimasukkan bilangan Nusselt-nya ke persamaan sebelumnya. Begitu, dapat deh persamaan transfer panasnya. Nah, untuk bilangan mass problem seperti yang ketahui tadi, kita butuh bilangan Sherwood. Lewat eksperimen kita lewat beberapa eksperimen kita bisa dapat nih persamaan Sherwood untuk problem ini, untuk problem fluida yang melewati sebuah bola. Yaitu yang pertama oleh Rance-Marshall correlation, di mana nilai Sherwood ini
valid untuk bilangan Reynolds sekian dan Schmidt sekian. Dan Frostling ini valid untuk bilangan Reynolds sekian dan Schmidt sekian. Sedangkan Steinberg Tribal ini hanya valid ketika untuk Reynolds di antara 2000 sampai dengan Reynolds kurang dari 16.900. Setelah kita mengetahui bilangan Reynolds itu, bilangan Sherwood itu, kita bisa mencari nih Schmidt numbernya. Karena kita nggak fokus kepada Schmidt number, kita bisa pakai Schmidt number ini pakai persamaannya, atau kita bisa cari bilangan Schmidt number pada fluida sekian gitu. Biasanya ada di data tabelnya. Tapi kalau ternyata kita sulit menemukan nilai dari Schmidt number, kita bisa pakai formula ini. Nah, setelah mengetahui bilangan Schmidt number, kita bisa masuk dan Schmidt dan bilangan Reynolds-nya kita bisa masukkan untuk mencari bilangan Sherwood. Gitu. Jadi Schmidt-nya sudah ketemu, Reynolds-nya sudah ketemu, kita bisa kalkulasi, ketemulah bilangan Sherwood. Ketika bilangan Sherwood ini sudah ketemu, kita bisa masukkan untuk mencari koefisien rata-rata mass transfernya, yaitu dengan persamaan biasa yang persamaan normal yang sudah kita lihat tadi. Gitu. Setelah kita mendapatkan koefisien rata-rata mass transfernya, kita bisa menghitung mass transfer yang terjadi pada fluida tersebut. Gitu. Dan persamaan ini kalau dirubah ke bentuk densitas jadi seperti ini. Pi kali diameter partikel kuadrat dikali koefisien mass transfernya dikali dengan rho-nya, gitu, densitas fluida tersebut. Sedangkan sifat dari terdisolve atau terdifusinya partikel tersebut dapat dihitung dengan mengkalikan persamaan ini terhadap waktu. Ya, ini contoh permasalahan ya. Bagaimana jika kita ingin mencari kecepatan gitu, pada sistem tadi, pada fluida yang terhalang oleh bola tersebut. Kita yang pasti kita membutuhkan dua nilai. Yang pertama viskositas, yang kedua diameter partikel. Caranya bagaimana? Pertama kita menghitung nilai Archimedes-nya. Nilai Archimedes ini didapat dari persamaan ini ya, dan atau dihitung dengan ini, gitu. Karena kita nggak bisa mencari nilai Reynolds-nya nih, nggak ada. Justru itu yang ingin kita cari tahu. Kita pakai persamaan ini, gitu. Diameter dikali gravitasi dikali rho-nya dibagi mu kuadrat. Setelah ketemu nilai Archimedes-nya, kita bisa membalik persamaan ini menjadi persamaan ini. Ketemulah nilai dari Reynolds. Bilangan Reynolds ini setelah ketemu, tentu kita bisa cari nilai kecepatannya. Begitu. Nah, problem kedua itu yang kalau kita ingin cari adalah diameter partikel. Berarti yang harus kita ketahui pertama kali adalah viskositas, yang kedua adalah kecepatan. Jadi kalau ingin mencari diameter partikel, harus tahu dulu viskositasnya berapa, kecepatannya berapa. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah ini, menurut bukunya Tosun gitu, kita perlu asumsi dulu nih, asumsi nilai Y. Apa sih nilai Y itu? Nilai Y itu merupakan friction factor per Reynolds. Setelah menggunakan kalkulasi iterasi nih, didapatlah fungsi Y nih, fungsi psi dalam kurung Y gitu. Jadi ini fungsi pengganti gitu, fungsi numerik lah, fungsi analitis. Dipakai untuk apa? Nah, ini dia mendapatkan korelasi nih, hubungan antara fungsi numerik ini dengan nilai Reynolds-nya gitu. Jadi kita cari dulu nilai Y-nya. Setelah ketemu nilai Y, kita masukkan ke sini. Didapatlah nilai Reynolds untuk dua parameter ini, jika dari parameter viskositas dan parameter kecepatan, tanpa mengetahui diameter partikelnya. Setelah itu baru kita substitusi ke persamaan tadi. Persamaan yang pertama dibolak-balik aja nih. Kalau kita lihat kan, tuh V sama dengan mu kali Reynolds per rho per dp. Kalau kita balik ini ke sini, V-nya pindah ke bawah. Nah, pindah ke bawah V-nya. Oke, ini persamaan berikutnya. Ini juga sama pakai yang ini. Apa ya?
Oh ya, viskositas. Sekarang yang kita ingin cari adalah viskositas. Viskositas jika diketahuinya adalah diameter partikel dan kecepatan. Nah, sama menurut bukunya Tosun ini, kita perlu asumsi lagi nih. Asumsi sekarang pakai X. X itu adalah nilai dari frictionnya. Setelah melakukan uji coba, dapatlah nih X itu adalah fungsi ini gitu. Fungsi 24 dibagi Reynolds dan seterusnya. Prosedurnya kita cari dulu nilai X. Masukkan ya Reynolds ini kan nggak cari ya. Oh, nilai X ini dari F ya. Kita cari dulu nilai X-nya, friction factor-nya. Setelah ketemu nilai X-nya, nilai menggunakan friction factor, kemudian persamaan ini dibalik ke sini. Nah, ini fungsi Reynolds. Jadi ini fungsi yang didapatkan dari kalkulasi gitu, dari eksperimen. Kita balik nih persamaannya. Sehingga kita dapat nih nilai bilangan Reynolds itu bisa dicari dengan 24 per X 1 ditambah 120 X dibagi 20 per 11 ke pangkat 14 per 11. Mantap ya, hitungnya mantap nih. Kemudian kita di sini mencari viskositas fluida ya. Persamaan yang tadi kita bolak-balik lagi, dapatlah untuk viskositas fluida atau mu sama dengan diameter partikel dikali kecepatan dikali rho per nilai bilangan Reynolds. Ya, ini example case. Simple case-nya. Ya bisa dicoba. Oh ya, ini ada di buku Tosun. Cuma nggak dimasukkan ini untuk nilainya. Untuk solusinya nggak dimasukkan. Ya, kita lanjut aja. Untuk problem ketiga ini ketika sebuah fluida terhalang oleh sebuah silinder. Artinya ketika ada fluida yang bergerak, tiba-tiba ada pipa yang melintang seperti ini, gitu, menghalangi sebuah fluida. Nah, kira-kira properti dari friction factor, dari sirkuit, dari nozzle itu seperti apa? Oke, asumsikan sebuah fluida bergerak, lalu fluida itu bergerak menciptakan aliran fluida, gangguan fluida seragam ya. Ya kira-kira seperti ini ya, ini ilustrasinya. Kita ingin mencari drag force-nya, dan korelasi dan drag force seperti apa. Baik, selanjutnya. Lewat eksperimen Lepel dan Shepard, kita bisa ketahui bahwa friction factor ini secara lebih jelas terbagi dua. Yaitu ketika bilangan Reynolds di bawah 2, friction factornya persamaannya ini. Kemudian ketika bilangan Reynolds ini antara 10 pangkat 4 sampai dengan 1,5 pangkat 5, bilangan friction factornya ini. Oke, berarti ini diperbaiki. Kemudian fungsi friction factor yang ini diperbaiki oleh Tosun. Kenapa diperbaiki oleh Tosun? Karena kita pengen cari tahu nih, ini ada gaps nih antara dua. Ini kan bilangan Reynolds di bawah 2, ini bilangan Reynolds-nya itu minimal 10 pangkat 4. Artinya dari 2 sampai 10 pangkat 3 ini kita tidak kesulitan untuk mencari karakteristik ini. Nah, kemudian ini diperbaiki oleh Tosun dan Akahin, yaitu persamaannya adalah bilangan friction factor sama dengan 6 kali 0,18 per Reynolds pangkat 8,9 dan seterusnya. Yang bisa lebih baik di mana parameter yang diwajibkan yaitu bilangan Reynolds ini harus kurang dari 1,5 10 pangkat 5. Nah, sehingga gaya hambat dapat diakumulasi oleh D kali L. Kita ganti ini DL-nya. Nggak pakai W kali L, D-nya pakai D-nya itu diameter. Begitu. Oke, kemudian korelasi parameter nozzle-nya lewat eksperimen ada dua. Yang pertama oleh eksperimennya Whittaker, persamaannya, dan dia valid selama beberapa variabel ini. Ya, variabelnya Reynolds, kemudian variabelnya Bertol, dan viscosity-nya sekian, antara 0,25 sampai 5,2. Kemudian untuk eksperimennya Zaukauskas,
Nah, bilangan Nusselt-nya ini itu nilai n di sini 0,37 sampai 0, oh kalau 0,37 nilainya 0,37 untuk predator di bawah 10 dan 0,36 itu untuk predator di atas 0. Dan untuk nilai M-nya bisa didapatkan dari nilai Reynolds. Jadi jika Reynolds 1 sampai 4, bilangan M-nya sekian, bilangan C-nya sekian. Bila bilangan Reynolds-nya 40 sampai 1000, C-nya sekian, M-nya sekian gitu. Jadi kita bisa tahu nih dari tabel ini nilai C-nya ada, nilai M-nya ada, nilai N-nya ada. Yang penting ini fungsinya harus sangat depend ya atau bergantung dari bilangan Reynolds itu. Ya. Dan yang terakhir dari eksperimennya Kharskil-Bernstein correlation. Untuk Kharskil-Bernstein ini valid untuk Reynolds Reynolds-nya di mana Reynolds? Sebentar. Valid selama oh ya ya Reynolds dan Predator 0,2. Kita lanjut. Ya, bilangan Kharskil-Bernstein ini hasil eksperimennya valid selama Reynolds dan Predator 0,2 di atas 0,2. Kemudian koefisien rata-rata panas bisa dihitung lewat menggunakan persamaan ini. Ya, oke lanjut. Untuk masalah dari mass problemnya, kita seperti tahu kita butuh nilai Sherwood. Sherwood ini oleh Bedingfield dan Ryu persamaannya tahun 1950 yaitu valid selama bilangan Reynolds ini antara 400 sampai 25.000 dan bilangan Schmidt 0,6 sampai 2,6. Sedangkan Linton dan Sherwood ini valid selama bilangan Reynolds ini 400 sampai 25.000 dan Schmidt di bawah 3.000. Oke. Nah, problem keempat. Problem keempat ini ketika fluida bergerak di dalam pipa. Ini adalah sebuah pipa panjang gitu terus ya. Dan dia mengalir. Di sini ada drag force-nya yang dia mempengaruhi gitu. Aliran di antara pipa ini jauh lebih lambat dan aliran di dalam tengah ini jauh lebih mulus. Kira-kira seperti itu. Sudut pandang yang pertama kita perlu lihat adalah sudut pandang kerja atau berapa gaya yang bukan gaya, berapa energi, berapa usaha yang perlu yang perlu dilihat gitu oleh sebuah pompa. Andai kan misalnya ada pompa ya, ada pompa, berapa sih usaha yang dikerjakan gitu, berapa joule yang dia akan masuk ke dalam sini gitu. Nah usaha ini adalah kalkulasi dari Q ini David dikali delta P. Delta P ini pressure, tekanan. Dan kecepatan rata-rata fluida penurunan tekanan dapat dihitung dengan oke, ini persamaannya. Kecepatan rata-rata fluida, ini kecepatan rata-rata fluidanya. Dan penurunan tekanan. Oke. Oh ya, delta P, perbedaan tekanan, penurunan tekanan ya. Jadi delta P ini berbicara tentang gradien atau perubahan dari tekanan di dalam fluida. Tekanan yang disemprotkan atau disemburkan oleh pompa dan kemudian yang berada dalam fluida. Oke, ini persamaannya. Ya. Nah, secara umum persamaan fluida ini dapat diselesaikan lewat 3 hubungan. Hubungan delta P, hubungan Q, dan hubungan D.
yaitu penurunan tekanan. Jika kita ingin melihat penurunan tekanan, maka kita butuh aliran volumetric Q atau debit, kemudian diameter pipa atau D, dan sifat-sifat fluid itu rho dan mu. Kemudian untuk menentukan laju aliran volumetrik atau debit air, kita butuh penurunan tekanannya delta P, diameter pipa D, dan sifat-sifat fisik fluida rho dan mu. Untuk menentukan diameter pipa atau D, kita butuh aliran debitnya Q, penurunan tekanan delta P, dan sifat-sifat fisik fluida rho dan mu. Secara umum friction factor dan Reynolds itu dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Ya, cuma ini persamaan umumnya. Kita lihat selanjutnya untuk friction factornya ya. Nah, untuk friction factor perlu memperhatikan aliran di dalam fluid itu sendiri. Karena aliran dalam fluid itu bisa bersifat laminar dan bersifat turbulen. Ketika bersifat laminar, solusinya mudah. Karena kita friction factornya sama dengan 16 per bilangan Reynolds. Persamaan ini bisa disebut juga dengan Fanning friction factor gitu. Jadi persamaan umum Fanning friction factor. Sedangkan untuk nilai turbulen, maka menurut Tosun dia mendapatkan nilai ini sekian gitu. 1 per akar F dikurang 4 logaritma dan seterusnya gitu. Nah, ini permasalahan yang tadi ya. Permasalahan yang 1, 2 sampai 3 tuh. Yang jika ingin mencari delta P, mencari Q, mencari D. Nah, ini kalau alirannya laminar. Kalau alirannya laminar, maka persamaannya ini gitu nih, 1 2 3. Delta P perubahan tekanan persamaan butuhkan debit dan diameter, ini persamaannya. Untuk menghitung debit itu kita butuh penurunan tekanan dan diameter, ini persamaannya. Dan untuk menghitung diameter kita butuh penurunan tekanan dan debit, dan ini persamaannya. Ini untuk laminar. Ini laminar ini cenderung lebih mudah melakukan kalkulasinya. Tapi kan sebetulnya dalam dunia asli gitu ya, fluida itu cenderung tidak laminar, terutama jika berbicara tentang air atau kekentalan yang kecil gitu, yang tidak terlalu kental. Dia cenderung bergerak secara turbulen dibandingkan pergerakan dia secara laminar. Oke, nah, maka ini kita bisa lihat nih case-nya secara turbulen. Untuk menentukan nilai-nilai tadi yang permasalahan 1 sampai 3 ini lebih kompleks gitu. Ini ada Gregory dan Fugarasi ini melakukan eksperimen. Jadi untuk mencari nilai friction factornya itu dia punya ketergantungan nih oleh nilai A. Nilai A itu apa? Nilai A itu nilai konstanta, yaitu sebesar epsilon dibagi diameter gitu. Dibagi bilangan Reynolds ini. Itu kita menghitung dulu nilai Reynolds-nya atau dalam pipa, ini prosedurnya ya. Menghitung nilai Reynolds-nya, kita cari dulu bilangan Reynolds-nya. Kemudian setelah mendapatkan bilangan Reynolds ini dipakai di sini pada persamaan Gregory dan Avogadro, kita bisa menghitung friction factornya. Baru setelah mendapatkan friction factornya kita bisa menggunakan persamaannya. Persamaan sama nggak dia? 128 mu LQ. Oh, beda persamaannya. Jadi menurut Gregory dan Avogadro juga perbedaan tekanan antara cairan fluida turbulen dan fluida laminar juga berbeda gitu persamaannya. Oke, lanjut. Untuk menghitung debit, ya Gregory dan Avogadro juga nih melakukan sama nih ya, dia melakukan eksperimen fungsi F ini, nilai friction factor ini sama dengan nilai Y per Q per debit kuadrat gitu, dimana nilai Y ini merupakan persamaan ini. Jadi untuk mendapatkan debit ini pertama kita mencari nilai Y dari persamaan ini. Kita kan sudah tahu kan delta P-nya ada, diameternya ada, rho-nya ada, L dari pipanya ada, dia kita dapat nilai Y-nya. Maka kita bisa mengetahui
masukkan ke dalam friction factornya, kita bisa mengetahui debitnya menggunakan persamaan ini. Selanjutnya untuk menghitung diameter dari pipa tersebut, sedangkan yang diketahui adalah perbedaan tekanan dan debit, gitu, maka kita pakai persamaan ini. F sama dengan D kali N. N ini apa? N ini adalah nilai persamaan dari sini. Jadi setelah kita mengetahui nilai N, N yang kita cari, maka kita bisa menghitung nilai dari debitnya menggunakan persamaan yang cukup panjang ini. Ya. Oke, tadi permasalahan friction ya. Sekarang kita akan masuk ke heat problemnya. Heat problemnya juga sama. Kita perlu melihat meninjau dia apakah apakah fluida itu laminar ataukah fluida itu turbulen. Kalau pakai laminar seperti yang dikemukakan oleh Sider dan Ted, maka ini persamaannya valid selama parameter-parameter ini gitu. Sedangkan untuk fluida turbulen ini ada banyak nih penelitinya. Ada beberapa peneliti yaitu Ditus Bolter, kemudian Siderpet, kemudian Whittaker. Dia punya nilai-nilai parameter sendiri untuk bilangan Nusselt gitu. Yang dia bisa lihat nih untuk bilangan yang lebih cenderung lebih sedikit nih kita pakai bisa Ditus Bolter. Ya Reynolds-nya di bawah sekian gitu. Paradetolnya di bawah 160 gitu. Panjang pipanya itu di bawah 10. Nah, untuk yang lebih advance atau lebih tinggi kita bisa pakai Sider-Pet correlation ini. Dan untuk jika kita ingin menghilangkan sifat dari L sama D ini, kita bisa panjang sama diameter pipa ini kita bisa pakai ini nih, Whittaker correlation. Tapi kita butuh nilai dari viskositasnya. Ya. Setelah kita tahu nilai dari Nusselt itu, baru kita bisa hitung berapa perpindahan panas yang terjadi di dalam aliran pipa itu. Untuk mass problem juga sama seperti heat problem tuh. Kita perlu lihat dulu apakah dia itu laminar atau turbulen. Jika dia laminar maka persamaannya cuma satu. Kita bisa pakai ini. Sedangkan kalau bilangannya turbulen, maka ini ada dua peneliti. Yang pertama adalah Gillan, yang kedua adalah Gilliland dan Sherwood, yang kedua oleh Linton dan Sherwood. Ini persamaannya. Ya, valid untuk Gilliland dan Sherwood ini valid untuk bilangan Reynolds antara 2000 sampai dengan 35.000 dan Linton dan Sherwood ini valid selama Reynolds antara 2000 sampai dengan 70.000. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui bilangan Sherwood tersebut, kita bisa mencari perpindahan masanya dengan persamaan ini. Ya. Ini permasalahan terakhir, flow in packet beds gitu. Jadi flow in packet bed ini seperti sebuah aliran yang masuk ke dalam pasir lah, kurang lebih kira-kira gitu. Ini ada beberapa pori-pori. Pori-pori itu bisa pori-pori sintetis atau pori-pori alami. Pori-pori alami itu seperti pasir, batuan korkol atau apa semacamnya gitu. Sintetis itu seperti saringan gitu. Nah, dia akan punya karakteristik tersendiri nih. Karakteristiknya tentunya aliran di sini itu tidak mungkin secepat aliran di atas. Ada perubahan tekanan, perubahan densitas ketika ada pencampuran difusi, bisa jadi ada perubahan thermal di sini gitu. Atau seperti ini ketika dikasih G maka aliran dari bawah ini naik ke atas gitu. Nah, secara umum permasalahan pada friction ini dulu nih. Packet bed ini dipakai secara luas dalam industri proses kimia. Kemudian contohnya seperti absorpsi gas, reaktor, kemudian filtrasi. Ya, kemudian fluida ini menghasilkan aliran khusus, ya seperti tadi kita bahas. Kemudian pola ini menghasilkan berapa kondisi friction factor. Oh ya, jadi packet bed ini permasalahan utama yang perlu kita tinjau itu pada friction faktornya. Secara umum friction faktornya ini seperti persamaan ini, gitu.
Tapi di sini kita bisa lihat ternyata friction factor pada paket bed itu memiliki nilai tersendiri. Nah, pengembangan metode ini sangat tergantung dari pola material digunakan. Artinya ini mungkin masih bisa berkembang, masih bisa dihitung, masih bisa dicari, masih bisa dioptimalkan persamaan dari friction factor ini. Nah, menurut Cozy dan Karman, atau disebut dengan Kozeny-Karman dan persamaan Kozeny-Karman, nilai friction factor dari packet bed ini itu 150 dibagi nilai Reynolds selama nilai Reynolds-nya di bawah 10. Menurut persamaan Ergun equation, nilai dari friction bed ini friction factor dari packet bed ini 1,75 untuk Reynolds di atas 1000. Sedangkan untuk oh ini ada terdouble, dua nilai terdouble punyanya Ergun equation. Untuk Burke-Plummer equation ini nilainya sekian gitu. Oke, lanjut kita bikin dulu. Oke, ya. Nah untuk heat problem ini diteliti oleh Whittaker 1972. Nilai Nusselt yang dibutuhkan yaitu adalah sekian 0,4 dikali akar dari Reynolds ditambah 0,2 dikali Reynolds 2 dipangkat 2/3 gitu. Nah nilai ini valid sampai dengan valid untuk Reynolds antara nilai Reynolds 3,7 sampai dengan bilangan 8000 sampai dengan Reynolds di angka 8000 gitu. Dan seterusnya. Nah, persamaan di atas ini diperbaiki lagi untuk mencari Nusseltnya bisa menggunakan persamaan ini. Setelah nilai Nusselt ini diketahui, kita bisa mencari laju perpindahan panasnya. Jadi untuk mass problemnya yang dikemukakan oleh Wivedi Upadhyay itu nilai mass problem valid untuk 0,01 sampai dengan 15.000, di mana nilai nilai JM itu adalah sekian dan nilai Reynolds ini sekian. Ya. Begitulah sifat-sifat perbedaan korelasi. Jadi dari yang kita ketahui ya bahwa setiap fluida itu akan depend atau akan bergantung pada nilai-nilainya pada dimensionless numbernya, di mana dimensionless number itu akan berubah sebagaimana perlakuan pada fluida tersebut. Sekian dan terima kasih.